Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kabar kita senantiasa diberkati Tuhan. Meskipun kita harus stay at home, kita harus senantiasa tinggal di dalam rumah, berkegiatan dari rumah kita. Namun saya yakin dan percaya Tuhan Allah senantiasa hadir di dalam rumah kita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan mengawali untuk pemahaman Alkitab untuk minggu keempat pada bulan April 2020, mari kita akan mempersiapkan hati kita. Mari di dalam hati kita akan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita senantiasa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya mari kita akan mengawali untuk pemahaman Alkitab kita pada minggu ini. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita akan pujikan Hitung Jemaat 202, bait yang pertama dan yang kedua. Maut sudah menyerah. Bersama-sama saya hantarkan. Maha besar Allah kami yang di surga, Allah yang kami kenal dalam karya dan penyelamatan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa karena berkat penyertaan hari lepas hari sampai saat ini Engkau masih perkenankan kami untuk kami bersekutu bersama-sama meski dari rumah kami masing-masing Tuhan. Namun saat ini kami ingin bersama-sama hendak belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memimpin di dalam pemahaman Alkitab kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti dengan keadaan selamat dan penuh sukacita. Saudara-saudara kami yang saat ini karena keterbatasan fisik, karena sakit penyakit, kiranya Engkau berkati juga Tuhan. Kiranya juga bisa menikmati pemahaman Alkitab ini dari rumah masing-masing. Kami serahkan Tuhan pemahaman Alkitab selengkapnya hanya ke dalam tangan dan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan Alkitab dan pemahaman Alkitab kita, mari kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 370 bait yang pertama dan yang kedua. Aku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Sampai aku tiba
Alkitab saat ini terambil dari Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai dengan 35. Lukas 24 ayat 13 sampai yang ke-35. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa mereka memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Tadi satu perikop bacaan kita sudah dibacakan oleh Mbak Herinda. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemahaman Alkitab minggu ini dengan sebuah tema asiknya berjalan bersamamu. Adapun tujuannya adalah umat diingatkan kembali tentang perjalanan imannya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya, kira-kira dari Bapak Ibu ada yang punya hobi traveling enggak ya? Saya yakin dan percaya banyak dari kita yang punya hobi traveling atau jalan-jalan.
Sayangnya saat ini kalau kita punya hobi traveling, untuk sementara tidak bisa tersalurkan karena kita harus stay at home. Namun kalau kita mau berbicara tentang traveling, perjalanan, kira-kira perjalanan itu yang menyenangkan, yang mengasihkan, itu perjalanan yang seperti apa? Perjalanan yang menyenangkan atau mengasihkan itu dikala di dalam perjalanan itu kita bisa menikmati dengan baik, sehingga kita akan dapat merasakan keindahan perjalanan itu. Tetapi seandainya kita punya hobi traveling, namun kita itu mabukan, kira-kira gimana? Jelas kita tidak akan bisa menikmati perjalanan kita. Saat ini kita mau belajar bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan bersama Tuhan di sini adalah berisi tentang bagaimana rentetan peristiwa yang kita alami, yang bergantian dari waktu ke waktu. Bagaimana perjuangan di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan ini kita merasakan nikmatnya, asiknya kehidupan. Kita kenal lagunya Ayu Ting Ting. Ya. Sik asik asik kenal dirimu, ya. Sik asik asik dekat dirimu. Ya. Kalau itu yang menyanyikan anak muda, wah, aku yakin dan percaya pasti yang ada di dalam hati dan pikirannya itu si dia. Ya. Tetapi ketika kita yang menyanyikan, nah, bagaimana asiknya kita hidup bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan bagaimana asiknya kita kenal dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kata asik ini diartikan sebagai suasana yang menyenangkan, menikmati sesuatu yang dikerjakan. Untuk itu, ketika kita menikmati sesuatu yang kita kerjakan, maka akan menyenangkan. Sangat berbeda ketika kita belajar dari perjalanan dua orang ke Emmaus. Tidak ada asiknya sama sekali di dalam perjalanan mereka. Mengapa? Karena di dalam perjalanan mereka tidak bisa menikmati perjalanannya karena ada beban yang ada di dalam pikiran dan hati mereka. Di tengah jalan mereka membicarakan tentang peristiwa yang sudah mereka alami berhubungan dengan Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan mereka merasakan ada kekecewaan, ada kesedihan, ada kedukaan, ada penderitaan. Sehingga ketika mereka berjalan itu adanya lemah, lesu. Di dalam perjalanan itulah maka kita mau melihat nanti bagaimana kisah dari bacaan kita Lukas 24:13 sampai 35. Penulis kitab Injil Lukas ini menarasikan dengan begitu indah bagaimana awal dari sebuah ketegangan dan akhirnya mampu menyerahkan sebuah ketegangan itu. Kalau kita lihat dari satu perikop itu bisa dibagi beberapa hal. Yang pertama, itu peristiwa siang hari. Ketika Simon dan Kleopas berjalan menuju ke Emmaus, kira-kira 7 mil dari Yerusalem atau kurang lebih 11 km. Mereka berjalan. Kemudian yang kedua, bagian kedua, ketika mereka berjalan, baik itu Simon maupun Kleopas, mereka bercakap-cakap tentang kematian Tuhan Yesus. Pikiran mereka dihancurkan dengan sebuah kebenaran. Ada dua ada dalam pikiran mereka kalau kita bisa melihat. Yang pertama,
apa benar ada orang mati yang bisa bangkit? Karena selama kehidupan mereka belum ada orang mati yang bangkit. Yang kedua, tetapi Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ada kubur kosong dan mayatnya tidak ada. Jadi ada sebuah kebingungan yang ada di dalam pikiran mereka. Yang pertama, belum pernah ada kebangkitan orang mati. Tapi yang kedua, realitanya memang kubur Tuhan Yesus kosong dan mayatnya tidak ada. Maka mereka bingung. Kemudian bagian yang ketiga, dalam kebingungan itu datang orang asing yang ikut bercakap-cakap bersama mereka. Mereka bertanya, apa yang kamu percakapkan? Mungkin dalam hati mereka rodo anyel ketika ada yang bertanya seperti itu. Apakah hanya kamu seorang yang tidak tahu tentang peristiwa Tuhan yang terjadi belakangan ini? Jadi ketika ditanya apa yang kamu percakapkan, mereka balik bertanya. Mungkin kalau nadanya, kalau kita tanya, yang bertanya apa yang kamu percakapkan, mungkin nadanya biasa. Tapi jawabannya mungkin agak emosi ya. Apakah kamu seorang yang tidak tahu tentang peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini? Ini pertanyaan mereka. Dan anehnya, orang asing itu justru menerangkan tokoh yang mereka bicarakan sesuai dengan kitab suci. Dikatakan bahwa memang Yesus harus menggenapi nubuat para nabi supaya umat manusia diselamatkan. Berikutnya menegaskan suatu pertanyaan sekaligus menegaskan keyakinan Simon dan Kleopas. Jadi pertanyaan mereka dijawab dengan sebuah pemahaman iman. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, setelah sampai di gerbang Emmaus, kemudian mereka meminta orang asing itu supaya tinggal bersama-sama dengan mereka karena hari menjelang malam. Kita lihat di sini, orang asing yang belum mereka kenal, ada sebuah niat baik. Mari singgah ke rumahku. Kalau tidak ada niat baik, kamu mau kemana silahkan, aku pulang ke rumahku. Tetapi tidak, mari singgah ke rumah saya. Dan ternyata orang asing itu berkenan singgah. Dan seperti biasa ketika ada orang yang bertamu pasti disuguhi. Tidak mungkin tidak disuguhi, apalagi malam-malam habis berjalan jauh, disuguhi makan malam. Ketika mereka bersama-sama makan, itulah orang asing itu mengambil roti, mengucap berkat, dan kemudian membagi-bagikan kepada mereka. Pada saat inilah mata Kleopas dan Simon terbuka. Siapa sebenarnya orang asing itu? Maka yang kelima, Simon dan Kleopas menjadi ingat akan peristiwa sebelum kematian Tuhan Yesus pada saat peristiwa menjelang Paskah. Mereka sadar siapa yang bersama dengan mereka dan menerangkan tentang Tuhan Yesus, tentang kebangkitan menurut kitab para nabi adalah Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita melihat dari yang awalnya Kleopas dan Simon itu berjalan dengan kekecewaan. Mengapa mereka kecewa? Karena mereka sedih. Yang pertama, mereka berharap Tuhan Yesus itu sebagai orang yang mereka harapkan sebagai raja. Kemudian mereka juga kecewa. Karena apa? Kedudukan yang seharusnya Tuhan Yesus sebagai raja orang Israel itu lenyap karena kematiannya.
kesedihan karena ditinggalkan Tuhan Yesus, mati. Ini yang awalnya mereka berjalan. Namun ternyata di dalam perjalanan mereka, ketika kita itu sedih, ketika itu bingung, Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus memberi kekuatan, Tuhan Yesus memberi penghiburan, dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberi sukacita. Seandainya ini kita refleksikan dalam kehidupan kita, kita mau lihat bagaimana di dalam kehidupan kita seringkali kita juga mengalami kesedihan, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami duka cita, seolah-olah kita sendiri merasakan. Namun ternyata tanpa kita sadari, Tuhan Yesus itu menyertai kita. Tuhan Yesus itu berjalan bersama kita di dalam kesedihan kita. Dan ketika saat itulah Tuhan Yesus memberi kekuatan, Tuhan Yesus memberi penghiburan. Dan pada akhirnya ketika kita ingin Tuhan Yesus singgah di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, kita tidak meninggalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah asiknya berjalan bersama Tuhan. Jadi mari dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, dengan penuh ucap syukur kita akan senantiasa mengenal Tuhan, kita akan senantiasa lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian tadi uraian dari bacaan Lukas 24, 13 sampai 35. Nanti selebihnya bisa dibaca sendiri, dipahami sendiri sesuai dengan sumber yang semua sudah punya. Ketika sekarang ini kita masuk di dalam pertanyaan, kita tidak bisa sharing karena kita dari rumah masing-masing, atau nanti WA group yang mau tanya bisa lewat WA group, nanti Pak Pendeta yang jawab. Atau sharing di rumah masing-masing dengan anggota keluarga. Tapi kasihan kalau yang anggota keluarga 2 atau sepuh, nanti yuk ngomongnya piye gitu ya. Sekarang kita belajar aja bagaimana kita mau menjawab pertanyaan ini. Untuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa 2 murid mengadakan perjalanan ke Emmaus, lalu apa yang terjadi dalam perjalanan yang mereka tempuh? Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Emmaus itu dalam bahasa Latin, dalam bahasa Ibrani Nikopolis, yang artinya, atau dalam bahasa Ibrani itu Hamad, artinya sumber air panas. Di situ adalah kota lama, 7 mil atau 11 km dari kota Yerusalem. Mengapa mereka datang ke Emmaus? Ternyata Kleopas itu rumahnya di Nikopolis atau di Emmaus itu. Jadi ketika Kleopas tahu Tuhan Yesus sudah mati, pupus sudah harapannya, maka dia hendak pulang ke rumahnya, ke Emmaus. Ternyata ketika mereka dari Yerusalem untuk pulang ke Emmaus itu dengan membawa beban, dengan bawa kesedihan, dengan bawa kekecewaan. Lalu apa yang terjadi dalam perjalanan? Itulah tadi, di dalam perjalanan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, yang memberi penghiburan, yang membuat mereka paham tentang penyelamatan Tuhan Yesus, yang akhirnya mengubah mereka menjadi sukacita dan kembali secepatnya mereka ke Yerusalem untuk menceritakan apa yang sudah mereka alami di dalam perjalanan. Mengapa mereka tidak menyadari dan tidak mengenal Tuhan Yesus ketika mereka berjalan ke Emmaus? Karena apa? Karena mata
hati mereka melupakan Tuhan Yesus. Dia aunya Tuhan Yesus sudah mati. Jadi yang ada itu hanya kesedihan. Mereka melupa kalau Tuhan Yesus sudah berkata 3 hari akan bangkit. Jadi ketika di dalam kehidupan kita itu melupakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang terjadi apa? Ya seperti itu, kekecewaan, kesedihan. Tetapi ketika di dalam kekecewaan, di dalam kesedihan, kita tetap mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka perjalanan hidup kita pasti akan mengasihkan, sehingga sukacita yang akan didapatkan. Kemudian kalau seringkali kita juga seperti kedua murid itu tidak mengetahui kehadiran Tuhan, maka yang terjadi sekarang ini apa? Ya, itulah permasalahan hidup kita. Mungkin masalah yang berhubungan dengan jasmani, sakit penyakit, ekonomi, masalah keluarga, mungkin sering menutup mata hati kita, lupa akan kebaikan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita juga lupa bahwa dalam kehidupan itu Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Maka senantiasa kita harus menyadari di dalam segala keadaan, baik suka, baik duka, kita akan senantiasa mengakui bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, senantiasa menyertai hidup kita. Maka tadi di dalam pujian, aku mau berjalan bersama Tuhan Yesus, baik dalam suka maupun duka. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita akan merasakan asiknya perjalanan kita, dan kita akan menikmati perjalanan itu, dan kita yakin dan percaya sukacita Tuhan akan senantiasa mampu kita rasakan. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan berdoa untuk pemahaman Alkitab kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini. Firman yang begitu indah yang boleh kami rasakan, bahwa hidup berjalan bersama Engkau adalah sebuah perjalanan yang mengasihkan Tuhan. Meskipun dalam suka, meskipun dalam duka, namun ketika kami mengakui dan menyadari betul-betul Engkau bersama-sama dengan kami tidak akan takut di dalam perjalanan itu. Dan kami yakin dan percaya sukacita dari Engkau yang akan Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dalam situasi kemelut COVID-19 ini juga Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah kami tidak akan membiarkan kami jatuh. Engkau Allah kami akan senantiasa memimpin dan melindungi kehidupan kami. Berkati kami semua dengan kesehatan, berkati kami semua dengan kekuatan. Mampukan kami Tuhan untuk kami bersama-sama untuk menumpas mata rantai COVID-19 ini, sehingga pada akhirnya Tuhan, sukacita akan kami rasakan bersama-sama. Kami boleh menikmati untuk bersosialisasi, beraktivitas di luar rumah, dan kami boleh beribadah di tempat ibadah. Meskipun saat ini kami harus tetap tinggal di rumah Tuhan, berkati kami untuk kami mampu mengisi waktu-waktu kami untuk lebih dekat dengan Engkau, memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, terkhusus untuk Mas Didit yang saat ini sakit. Jamah dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, berikan kesembuhan melalui obat-obatan dan medis serta perawatan dari keluarga. Berkati Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang akan mampu menyembuhkan sakit penyakit. Biar Engkau berikan Mas Didit kesembuhan, supaya bisa beraktivitas melayani Engkau kembali. Juga saudara-saudara kami yang sakit saat ini Tuhan, kami mohonkan
kesembuhan untuk mereka. Juga saudara-saudara kami yang saat ini juga masih harus bekerja, berjuang di garda depan untuk penyembuhan COVID-19. Engkau berkati juga tenaga medis dan saudara-saudara kami yang bekerja di bidang kesehatan. Kau juga akan melindungi mereka, Kau berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka juga akan senantiasa merasakan sukacita berkat penyertaan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, pergumulan kami serahkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Biarlah Engkau Allah sendiri Tuhan yang akan melepaskan kami semua dari segala beban kami, terlebih biarlah COVID-19 ini segera berlalu. Kami serahkan para pemimpin bangsa kami, biarlah Kau berikan kekuatan, kemampuan untuk mampu segera menyelesaikan pandemi COVID-19 ini dan kami boleh hidup aman lagi. Ampunkan Tuhan dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita diberikan waktu untuk kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita akan haturkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan persembahan kita saat ini akan diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 287B. Nomor 287B, bait yang pertama dan yang kedua. Sekarang bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus karena kesempatan ini Kau izinkan kami untuk menghaturkan persembahan ini. Kiranya Kau berkenan menerima persembahan kami. Terlebih kami Tuhan akan serahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Engkau. Amin. Mari sebelum kita akan mengakhiri, kita akan tunduk dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus pada kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pemahaman Alkitab kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.